Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Web Semantik. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-12. Untuk pertemuan ke-12 ini menyambung dari pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan 11. Di sini kita masih membahas tentang Sparkle, yaitu kaitannya dengan perintah dasar dalam penambahan data dan sekaligus nanti di sini akan menampilkan dengan query. Nah, untuk menambahkan data nanti di dalam Sparkle, di sini tetap kita akan menuliskan di dalam datasetnya yaitu dataku garing update ya. Setelah itu tuliskan script seperti ini dan yang diawali dengan prefix ya, dan prefixnya di sini ada 5 baris ya, kaitannya dengan RDF ya, VOAF dan variabel dosen dan mahasiswa. Dan di sini saya masukkan kaitannya dengan mahasiswa ya. Nah, karena mahasiswa di sini akan ada keterkaitan dengan dosen ya. Di sini baris pertama dosen memiliki mahasiswa tipe datanya RDF, terus ini masuk di dalam RDF property ya. Terus yang kedua dosen ya titik 2 memiliki mahasiswa, ini RDFS, terus ini range, terus ini untuk mengarah ke mahasiswanya dengan penamanya MHS ya. Nah, terus yang ketiga ini untuk dosennya, untuk RDF-nya itu menggunakan domain ya. Dan terus yang terakhir ini untuk dosen yang keterkaitan dengan mahasiswa ya, terutama dengan mahasiswa namanya Roy. Nah, ini. Dan setelah itu nanti di apply ya. Setelah nanti di apply nanti kan ada suksesnya di bagian heading dan di bagian update-nya ya. Nah, setelah itu kita panggil ya, memanggil untuk dosen ya, untuk dosen memiliki mahasiswa ya. Nah, nanti perintahnya seperti ini menggunakan select dan while. Setelah itu nanti akan muncul penghubung dari dosen ke mahasiswa. Dosennya Budi Susanto dan mahasiswanya adalah Roy. Oke, itu ya. Kita coba nanti praktekkan ya. Terus perintah-perintah yang ada di atas tadi yaitu tentang select juga kita bisa menambahkan variasi yang lain ya. Dan nanti teman-teman mahasiswa juga bisa mempelajari lebih lanjut di alamat ini, yaitu di n.wikibook.org/wiki/sparkle ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa untuk menambah referensinya kaitannya dengan perintah-perintah select dan lain-lainnya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan kembali ya. Dan di sini kita masuk ke Fuseki-nya di drive C ya. Terus di sini kita klik 2 kali Fuseki servernya. Nah, kita tunggu sampai nanti muncul untuk port yang bisa digunakan ya. Nah, portnya sama menggunakan 3030. Di sini kita akan panggil di localhost-nya ya. Kita tuliskan di browser localhost 3.2.3030 terus di enter ya. Nah, ini untuk tampilan home-nya. Nah, masih dengan dataset nama di sini dataku ya. Dan kita masuk ke bagian query. Nah, di sini kita akan
tambahkan updatean terbarunya ya, updatean untuk data setnya. Tadi kita akan tambahkan, nah ini ya, tambahkan insert data untuk mahasiswa dan dosen ya. Di sini nah ini ya, untuk yang vericnya sama ya, jadi ada 5 baris, terus insertnya seperti ini, yang tadi di dalam PPT ya. Setelah itu nanti di play terlebih dahulu ya, untuk memastikan bahwa untuk sparkle-nya atau script-nya sudah berjalan atau sudah sukses atau belum ya. Kita play di sini. Kita lihat di sini, oh ini ada kesalahan karena kita belum ini ya, belum ganti di sini update ya. Nah ini kita harus ganti posisi update dulu untuk menambahkan datanya ya. Jadi kalau tadi Sparkle itu untuk perintah query-nya. Nah di sini kita play lagi. Nah kalau berhasil nanti munculnya seperti ini di bagian query result-nya, yaitu di bagian H1 sukses dan di bagian P-nya update sukses ya. Setelah itu kita masuk ke Sparkle-nya ya. Nah untuk Sparkle-nya kita memanggil data mahasiswa ini ya. Yang di sini Budi Susanto keterkaitan dengan mahasiswa namanya Roy ya. Oke, di sini kita panggil dan sudah saya siapkan juga ini untuk memanggilnya ya. Nah, di sini kita hapus dulu. Maaf ya. Ini cuma meneruskan aja ya di bagian bawah. Nah, ini select ya. Where yang kita panggil untuk data RDF-nya adalah dosen memiliki mahasiswa. Nanti yang akan tampil adalah 2 ya, jadi dosen Susanto dan mahasiswa. Kita play di sini. Nah, oke ini bentar ya. Oke, ini belum masuk ya. Oke, karena mungkin tadi data yang dari awalnya sudah hilang ya, karena ini sudah saya tutup. Jadi harus mengulang dari awal dulu bagian update ya. Update, nah update-nya itu berarti mengetikkan yang bagian pertama ya di pertemuan ke-11 itu ya. Jadi yang ini ya, yang ini dikopikan ya, dikopikan terlebih dahulu, terus kita play. Nah ini sukses. Setelah itu kita tambahkan yang bagian bawahnya ya. Nah di sini tinggal kita ganti yang bagian bawah. Kok ini kurang satu ya, kurang satu script ya di atasnya, di sini ya. Nah ini sudah tidak kelihatan errornya. Setelah itu di play. Nah udah sukses. Coba kita nanti masuk ke Sparkle-nya untuk memanggil dosen mahasiswa ya. Oke, kita ganti bagian atas, terus kita play. Ini yang seharusnya muncul ya.
Jadi tadi ada kekeliruan, memang harus mengulang kembali untuk isi datanya ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan yang ke-12 ini yang melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Silakan untuk dipraktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.